Satuan Tugas COVID-19 DPR RI hari ini mengunjungi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Satgas meninjau kesiapan sejumlah vaksin, termasuk perkembangan vaksin COVID buatan anak bangsa. Satgas lawan COVID-19 DPR RI hari ini mengunjungi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Inspeksi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 DPR RI ini untuk memastikan proses pemantauan dan fase pengujian vaksin COVID-19 yang sudah dijalankan dengan benar sehingga siap diedarkan. Ketua Satgas COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut dalam inspeksinya kali ini BPOM memberikan penjelasan dan menunjukkan proses yang telah dijalani dengan baik. Saat disinggung mengenai vaksin Nusantara yang digagas anak bangsa, Sufmi Dasko menyebut masih dalam tahap pemeriksaan awal dan belum melangkah terlalu jauh. Satgas COVID-19 DPR RI pun memberikan apresiasi kepada BPOM yang selama ini telah melakukan pengawalan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Beberapa vaksin yang ditunjukkan proses pemantauan dan uji di BPOM antara lain CoronaVac, vaksin COVID-19 Bio Farma, vaksin merah putih, dan AstraZeneca. DPR itu melakukan kunjungan ke BPOM untuk mengetahui dan menyerap informasi sejauh mana proses yang dilakukan di BPOM terhadap vaksin-vaksin yang pada saat ini sedang dilakukan uji coba untuk diedarkan kepada masyarakat. Dan kami memberikan apresiasi kepada BPOM yang telah memang selama ini melakukan pengawalan, kerja keras dan sungguh-sungguh, sehingga vaksin-vaksin yang memang diperlukan oleh masyarakat sudah ada yang bisa diedarkan, dan sebentar lagi ada beberapa yang juga sedang mengalami fase-fase untuk kemudian diedarkan kepada masyarakat, sehingga kita berharap bahwa lonjakan COVID-19 di Indonesia bisa cepat teratasi. Ya, kita tadi ada lihat ada AstraZeneca, ada Sinovac, ada beberapa macam lagi vaksin merah putih. Yang Nusantara sudah masuk atau belum? Ya, sementara kalau yang Nusantara masih dalam tahap pembahasan dan akan dilakukan kajian-kajian oleh BPOM lebih lanjut sebelum melalui fase berikut. Vaksin merah putih kita lihat on progress dan diharapkan pada November 2022 itu sudah bisa untuk mengisi kesinambungan dari proses-proses vaksin yang ada di negara kita. Berarti setahun lebih lagi ya Bang ya? Ya, memang untuk sementara waktu kita memang tidak bisa terlepas dari vaksin-vaksin yang ada dari luar negeri, tapi kemudian yakin dan percayalah bahwa vaksin-vaksin itu akan melalui proses yang sangat mendalam di BPOM sehingga akan aman sebelum diedarkan. Nah, oleh karena itu untuk vaksin-vaksin di dalam negeri seperti merah putih kita harapkan pada periode 2022 sudah bisa kemudian untuk melanjutkan vaksin-vaksin yang ada dari luar. Belum bisa banyak dibahas karena prosesnya juga baru sedikit. Ya, kalau kita lihat tadi dari paparan BPOM itu ada beberapa vaksin yang akan dilakukan secara mandiri yang akan dimasukkan oleh beberapa pihak. Nah, itu pun tetap harus dilakukan pengujian di BPOM melalui prosedur-prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh BPOM sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, pertama kami menyampaikan apresiasi, terima kasih ini atas kehadiran dari tim Satgas COVID-19 yang lintas fraksi di DPR. Kami selalu mendapat pendampingan dan dukungan support dari DPR selama ini tentunya untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dalam menjaga aspek keamanan, mutu, dan khasiat dari vaksin yang diizinkan untuk digunakan dan diedarkan di Indonesia ya tentunya. Jadi itu adalah lingkup tugas dari Badan POM. Tadi kami melaporkan beberapa vaksin yang sedang dalam proses untuk uji klinik dan juga proses yang menuju uji klinik dan juga yang sedang berproses untuk mendapatkan emergency authorization. Sebagaimana diketahui sudah ada 3 vaksin yang mendapatkan izin emergency untuk penggunaan kan, vaksin CoronaVac, vaksin COVID-19 dari Bio Farma dan vaksin AstraZeneca. Dalam waktu dekat juga akan ada beberapa vaksin lagi, mudah-mudahan itu akan mengisi vaksin untuk mandiri. Tadi sudah disampaikan concern dari
pihak Bapak Ibu dari DPR dikaitkan kesiapan untuk vaksin mandiri, dan tentunya ini Kementerian Kesehatan yang mempunyai rencana. Kami siap untuk melakukan screening atau pendalaman dikaitkan khasiat, keamanan, dan mutunya, dan menyiapkan data-data tersebut pada Kementerian Kesehatan untuk memutuskan mana yang akan diizinkan untuk digunakan. Kalau terkait